Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Yudiawati dengan NIM 64241384 serta rekan saya. Di sini ada Syafitri Maharani dengan NIM 64240506, Muhammad Akbar dengan NIM 64241312 dan Alfian Syahnur 64240744. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang prosedur dan studi kasus pengisian SPT masa PPN. Berdasarkan peraturan perpajakan terbaru Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, hal-hal penting untuk pengusaha kena pajak atau PKP. Di tabel berikut ada ketentuan serta kewajiban terbaru serta penjelasan singkatnya. Yang pertama ada kewajiban pengukuhan sebagai PKP. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan omset lebih dari 4,8 miliar per tahun wajib melaporkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai PKP melalui sistem Koretex DJP atau Pajaku. Kedua, pengumutan dan penerbitan faktur pajak. PKP wajib mengungut PPN dan PPN BM jika ada atas penyerahan BKP atau JKP dan menerbitkan faktur pajak yang benar, lengkap dan jelas sesuai ketentuan per 1 Pajak tahun 2025 dan PMK 81 2024. Yang ketiga ada lapor SPT masa PPN sesuai ketentuan terbaru. PKP wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap masa pajak sesuai format terbaru. Ada klarifikasi jenis SPT sebagaimana diatur per 11 Pajak tahun 2025 dan PMK 81 per 2024 meskipun tidak ada penyerahan. Yang keempat ada penyampaian SPT dan administrasi via Koretex. Penyampaian SPT, penerbitan faktur, permohonan PKP, dan lainnya dilakukan melalui sistem administrasi pajak Koretex. Yang kelima ada pengkreditan pajak, masukan via input VAT. Pajak masukan yang belum dikreditkan dapat dikreditkan paling lama 3 masa pajak berikutnya, selama memenuhi syarat sesuai Undang-Undang PPN yang telah diubah oleh Undang-Undang HPP. Yang kelima ada pengawasan dan sanksi administratif PKP. Dirjen Pajak dapat suspend atau cabut status PKP bila PKP tidak memotong atau memungut PPN yang seharusnya tidak disampaikan SPT masa secara berturut-turut, atau memiliki tunggakan tertentu sesuai per 19 Pajak tahun 2025. Bentuk dan isi SPT masa PPN 111. SPT masa PPN terdiri dari induk SPT dan beberapa lampiran subinduk. Nah, di sini ada nomor dan kode formulir. Mulai Januari 2025, pelapor SPT masa PPN dilakukan via sistem CTAS DJP. Dan ada keterangannya. Di kode 111 F.1.2.32.04. SPT masa PPN induk. Keterangannya ialah formulir utama laporan pajak PPN. Dan yang kedua ada 111B dalam kurung D123207 rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Keterangannya ialah ringkasan transaksi penyerahan dan perolehan. Yang ketiga ada 111A1 D123208 daftar ekspor BKP atau JKP. Keterangannya laporan kegiatan ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan JKP. Yang keempat ada 111A2 D123209 daftar PK dalam negeri. Keterangannya ialah laporan penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Yang kelima ada 111B1
D123210. Pendaftaran PM Impor BKP atau JKP luar negeri. Keterangannya PPN atas impor atau memanfaatkan BKP atau JKP dari luar negeri. Yang keenam ada 111B2 D123211, daftar PM dalam negeri. PPN atas pembelian BKP atau JKP dalam negeri yang dapat dikreditkan. Yang ketujuh ada 111B3 D123212, daftar PM tidak dikreditkan atau fasilitas. Keterangannya, transaksi yang PPN-nya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas. Batas waktu penyetoran dan pelaporan. Di sini ada jenis kegiatan, batas waktu, dan keterangan. Jenis kegiatan pertama adalah penyetoran PPN atau PPNBM. Batas waktunya akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Keterangannya, jika jatuh pada hari libur atau Sabtu atau libur nasional boleh setor hari kerja berikutnya. Yang kedua ada laporan SPT masa PPN 111. Batas waktu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan keterangannya ketentuan hari libur sama, bisa lapor di hari kerja berikutnya. Cara pelaporan dan cara penyampaian. Manual dapat disampaikan langsung ke KPP atau KP2KP. Yang berikutnya ada metode pos atau ekspedisi dengan bukti pengiriman surat. Yang ketiga elektronik atau e-faktur menggunakan web e-faktur hingga Desember 2024. Dan metode terakhir adalah Cortex. Mulai Januari 2025, pelaporan SPT masa PPN dilakukan via sistem CETAS DJP. Studi kasus pengisian SPT masa PPN PT Maju Jaya Sejahtera. Profil perusahaannya, keterangannya nama, alamat, nomor telepon, NPWP, jenis usaha, masa pajak, dan tarif PPN. Di sini datanya PT Maju Jaya Sejahtera yang beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 12 Surabaya. Nomor teleponnya 0821 3364 5536 dengan NPWP 1345 678 9102000 dengan jenis usaha produksi mesin produksi dan spare part. Masa pajaknya Januari 2026 dan tarif PPN-nya 11%. Transaksi masa Januari 2025. Penyerahan faktur pajak pengeluaran. Tanggal 8 Januari 2025 penjualan mesin produksi di PT Santoso Baja PKP dengan DPP-nya 60 juta dan PPN-nya 11% 6.600.000 dengan NPWP 01 888 555 4000100 yang beralamat di Jalan Melawai nomor 21 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan nomor faktur 010250000201. Pada 20 Januari 2025 penjualan spare part di CV Mega Motor dengan DBP 20 juta dan PPN 11% 2.200.000 dengan NPWP 01 321 645 4061000 di Jalan Industri nomor 10 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Dengan nomor faktur 010250000202. Lanjut ada perolehan dan faktur pajak masukan. Pada tanggal 5 Januari 2025 pembelian mesin CNC di PT Teknik Prima dengan DPP 50 juta, PPN 11%, yaitu 5.500.000 dan NPWP 01345678
012.000 dengan nomor faktur 010 0002512345678. Pada tanggal 10 Januari 2025 pembelian spare part di PT Logam Jaya dengan DPP 20 juta dan PPN 11% yaitu 2.200.000 dengan nomor NPWP 01678912345 dan nomor fakturnya 010.002512345680. Pada tanggal 25 Januari 2025, pembelian mesin CNC di PT Sumber Makmur di PP-nya 10 juta, PPN 11% yaitu 1.100.000 dengan NPWP 015678912234.000 dan nomor fakturnya ialah 010.002512345681. Total pajak masukan dapat dikreditkan Rp5.500.000 ditambah Rp2.200.000 dan Rp1.100.000 dengan jumlah Rp8.800.000. Perhitungan PPN masa Januari 2025, PPN pengeluaran Rp8.800.000 dan PPN masukan Rp8.800.000. Selisihnya Rp6.800.000 dikurang Rp8.800.000 dengan hasilnya 0 atau sama dengan nihil. Berdasarkan formulir berikut, kita memiliki PPN pengeluaran atau penjualan Rp8.800.000 dari IB1, PPN masukan atau pembelian Rp8.800.000 dari IIC, perhitungan PPN kurang lebih bayar yang akan disajikan di induk SPT, PPN kurang lebih bayar PPN sama dengan pengeluaran PPN masukan, PPN kurang per bayar lebih, 8.800.000 dikurang 8.800.000, PPN kurang per lebih bayar yaitu 0. Ini menunjukkan bahwa untuk masa pajak tersebut perusahaan berada dalam posisi nihil. Tidak ada PPN yang harus dibayar atau dikompensasikan diminta kembali. Karena PPN pengeluaran sama persis dengan PPN masukan yang dapat dikreditkan. BKP berwujud. Barang kena pajak berupa fisik yang diekspor, dokumen utama digunakan adalah BEP atau pemberitahuan ekspor barang. BKP tidak berwujud atau JKP barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak yang diekspor, dokumen yang digunakan adalah dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai bukti pengungutan PPN atau PPN BM. Misalnya, invoice lebih kontrak yang telah di-endorse oleh penjabat berwenang jika dipersyaratkan. DPP, nilai ekspor yang dijadikan dasar penghitungan PPN, tarif PPN ekspor adalah 0%. Formulir 111A2, pajak pengeluaran dalam negeri, yang bertujuan melaporkan detail penjualan atau penyerahan BKP atau JKP di dalam negeri yang dikenakan PPN atau pajak pengeluaran. PKP PT Maju Jaya Sejahtera. Pada masa pajak Januari 2025, total dana yang terisi BPP dasar pengenaan pajak ialah 80 juta. PPN pajak pengeluarannya 8.800.000, inti total PPN sebesar 8.800.000. Ini adalah kewajiban PPN yang dipungut dari pembelian dan wajib disetorkan oleh PT Maju Jaya Sejahtera. Formulir 111B1, pajak masukan impor atau pemanfaatan luar negeri,
yang bertujuan melaporkan detail PPN yang dibayar atau disetorkan sendiri atas impor BKP atau pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud dari luar negeri. PKP-nya PT Maju Jaya Sejahtera. Dengan masa pajak Januari 2025, total data yang terisi DPP 0.000 dan PPN-nya 0.000. Intinya, formulir ini masih kosong. Jika ada impor atau pemanfaatan jasa luar negeri, PPN yang dicatatkan di sini adalah pajak masukan yang didapat dikreditkan. Formulir 111A2 pajak pengeluaran dalam negeri yang bertujuan melaporkan PPN yang dipungut atas penyerahan atau penjualan BKP atau JKP di dalam negeri, pajak pengeluaran. Dengan data yang terisi 2 transaksi penjualan. Yang pertama, total penjualan DPP sebesar 80 juta dan total PPN pengeluarannya 8.800.000. Inti ini adalah total PPN yang wajib disetor dari PT Maju Jaya Sejahtera ke negara. Formulir 111B1 pajak masukan impor dan pemanfaatan luar negeri yang bertujuan melaporkan PPN yang disetor sendiri atas impor BKP atau manfaat jasa BKP tidak berwujud dari luar negeri atau pajak masukan yang berstatus formulir kosong dengan jumlah total DPP dan PPN-nya 0. Inti dari ini, tidak ada pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi impor atau pemanfaatan jasa BKP tidak berwujud luar negeri pada masa ini. Formulir 111B2 pajak masukan perolehan dalam negeri yang bertujuan melapor PPN yang dibayar atas pembelian atau perolehan dari BKP dan JKP dari PKP dalam negeri atau pajak masukan. Data terisi 3 transaksi pembelian dari PKP berbeda, yaitu PT Teknik Prima, PT Logam Jaya, dan PT Sumber Makmur. Dengan total pembelian DPP 80 juta dan total PPN masukan sebesar 8.800.000. Inti adalah total PPN yang dibayar pada pemasok dapat dikreditkan untuk mengurangi PPN pengeluaran. Formulir 111A2 pajak pengeluaran penyerahan dalam negeri yang bertujuan melapor PPN yang dipungut atas penjualan atau penyerahan BKP dan JKP di dalam negeri atau pajak pengeluaran. Dengan data yang terisi 2 transaksi penjualan, total penjualan DPP sebesar 80 juta dan total PPN pengeluaran 8.800.000. Intinya, PPN sebesar 8.800.000 ini adalah kewajiban PPN yang harus disetor oleh PT Maju Jaya Sejahtera. Formulir 111B1 pajak masukan impor dan manfaatan luar negeri yang bertujuan melaporkan PPN yang disetor sendiri atas impor BKP atau manfaatan JKP BKP tidak berwujud luar negeri atau pajak masukan dengan status formulir kosong. Total PPN masukan 0.000. Intinya tidak ada pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi impor atau jasa BKP TBW luar negeri pada masa ini. Formulir 111B2 pajak masukan perolehan dalam negeri yang bertujuan melaporkan PPN yang dibayar atas pembelian atau perolehan BKP atau JKP dari PKP dalam negeri pajak masukan yang dapat dikreditkan. Dengan data yang terisi 3 transaksi pembelian, total pembelian di PP 80 juta dan total PPN masukan 8.800.000. Intinya adalah PPN yang harus dibayar pada pemasok yang dapat digunakan untuk mengurangi PPN pengeluaran. Formulir 111B3 pajak masukan tidak dapat dikreditkan atau fasilitas yang tujuannya melaporkan PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Misalnya karena faktur tidak lengkap atau terkait kegiatan non-usaha
atau PPN masukan yang didapatkan fasilitas. Yang berstatus formulir kosong, total PPN Rp0. Intinya tidak ada pajak masuk yang dilaporkan sebagai tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas pada masa ini. Pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan 2A plus 2B Rp8.800.000. Kesimpulan PPN masa Januari 2025. Total PPN pengeluaran 8.800.000, total PPN masuk yang dapat dikreditkan 8.800.000. Status SPT 8.800.000 ialah pengeluaran dikurang 8.800.000 yaitu pemasukan sama dengan nihil. Nah, di slide berikut ada pertanyaan serta jawaban yang sudah kita cantumkan. Pertanyaan pertama dari Muhammad Amirullah. Koretex kan diisukan belum bagus dan banyak keluhan, menurut kamu gimana cara mengatasinya? Benar, kalau Koretex masih banyak keluhan karena sering error dan tampilannya belum user friendly. Cara mengatasinya dari sisi pemerintah perlu perbaikan server, penyederhanaan tampilan dan panduan yang lebih jelas dari sisi penggunaan. Kita bisa input data jauh-jauh hari, nyiapin data dengan rapi, dan pelan-pelan belajar fiturnya yang baru. Intinya sistem memang masih dibutuhkan penyempurnaan, tapi kalau dua sisi kerjasama, pemakaiannya bisa jauh lebih lancar. Pertanyaan kedua dari Nur Suci Hasanah. Pengisian B2 dan B3 diurutkan per tanggal atau per nomor faktur? Baik. Untuk diurutkannya sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Pertanyaan ketiga dari Dea Amanda Indrawan. Apa sanksi yang dikenakan kalau tidak lapor SPT? Nah, kalau untuk sanksi yang dikenakan berupa uang sebesar Rp500.000. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai prosedur dan studi kasus pengisian SPT masa PPN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.